warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami beranggotakan yaitu saya Inul Dewa Firotum Nikma, Saya Mumayang Sari, saya Alina Vita Fitri, saya Evila Natu Syafaah, dan saya Arina Sari Saumaya. Baik, selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada ruang rapat. Sebagaimana yang kalian ketahui, saya Evi sebagai kepala rekam medis yang baru. Sebelumnya saya sudah pernah menjabat di posisi yang sama di Rumah Sakit Sehat Surabaya. Untuk pertemuan pertama pada hari ini, pada kesempatan ini saya ingin kita lebih mengenal lebih dekat dan juga memahami kondisi unit rekam medis kita. Dan juga saya percaya bahwa setiap orang itu memiliki peran penting untuk meningkatkan layanan rekam medis. Baik, sebelumnya selamat siang Mbak Evi, saya ucapkan selamat datang di Rumah Sakit Sehat Kediri ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Anggun sebagai unit rekam medis dan saya sudah bekerja selama 8 tahun di sini Bu, seperti itu. Sebelumnya kami ingin menyampaikan beberapa kendala yang ada di sistem kami. Itu diantaranya banyak laporan internal yang kurang terstruktur dan kepala unit rekam medis kami yang sebelumnya itu sering kurang ada di tempat Ibu, seperti itu karena beliau ada merangkap 2 jabatan seperti itu Ibu. Ibu Evi, perkenalkan saya Arin, saya baru setahun ini berada di unit rekam medis. Masalah utama yang kami alami belum adanya pembagian tugas yang jelas, sehingga kami cara kerjanya masih bersama-sama tanpa koordinasi yang baik. Baik Ibu Evi, perkenalkan saya Email, Kepala Mutu Rumah Sakit. Melalui audit internal kami menemukan bahwa adanya indikator mutu unit rekam medis pada tahun 2024 yang tidak tercapai, sehingga tingkat kelengkapan dokumen rekam medis ini masih rendah dan ini berdampak pada pelayanan kualitas kesehatan. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang pada Ibu Evi di Rumah Sakit Sehat Kediri ini. Saya Ali sebagai Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit ini akan menyampaikan mewakili pihak direksi dan sangat-sangat mengharapkan adanya perbaikan di unit rekam medis karena hal ini sangat berdampak langsung pada kepuasan pasien dan akreditasi rumah sakit. Baik, terima kasih atas informasinya semua. Jadi langsung saja kita bersama-sama untuk identifikasi masalah utama yang akan kita hadapi sehingga kita bisa mencari solusi untuk masalah tersebut. Nah, diskusi pada hari ini kita lakukan dengan terbuka tanpa menyalahkan pihak manapun. Jadi untuk meningkatkan bagaimana kualitas layanan rekam medis seperti itu. Nah, sebelumnya saya ingin mendengar pendapat dari setiap unitnya sendiri bagaimana tentang masalah yang dihadapi. Baik Ibu Evi, menurut saya masalah utamanya adalah tidak adanya SOP yang jelas dan terimplementasi dengan baik. Selain itu juga ada pembagian tugas yang tidak merata Ibu, sehingga ada pekerja yang tidak terlalu bekerja dan ada yang terlalu sibuk Ibu, seperti itu Ibu Evi. Baik, saya sangat setuju dengan Bu Anggun. Selain itu, saya juga merasa sebagai unit junior, saya juga merasa kurang pelatihan yang memadai dan banyak pekerjaan yang saya tidak yakin sudah saya benar pekerjaannya. Kemudian dari sudut pandang mutu sendiri adalah masalah utamanya di sini adalah tidak adanya monitoring terkait terhadap kinerja unit rekam medis, indikator mutu yang tidak terukur dengan baik karena data yang tidak lengkap. Baik, di sini saya menemukan permasalahan koordinasi antara unit rekam medis dengan unit yang lain di rumah sakit ini. Juga banyak ditemukan dokumen yang terlambat kembali di unit rekam medis akibat kurangnya pemantauan. Baik, saya ucapkan terima kasih atas seluruh penjabaran dan juga masukannya semua. Jadi saya sudah mencatat poin penting dari masalah kita. Nah, di sini ada kita menghadapi masalah pembagian tugas, SOP yang tidak jelas, kurangnya pelatihan, monitoring yang lemah, dan juga koordinasi antar unit yang perlu diperbaiki. Nah, selanjutnya kita bahas solusi yang akan kita berikan pada masalah-masalah tersebut. Saya percaya bahwa seluruh orang yang ada di ruangan ini memiliki potensi untuk mengubah rekam medis menjadi unit yang terbaik. Karena saya sudah pernah menghadapi situasi yang sama di rumah sakit sebelumnya, namun dengan kerjasama dan tim solid, kita bisa transformasi kepada rekam medis yang lebih baik. Dan selanjutnya kita akan susun untuk rencana aksi bersama. Saya sangat terkesan dengan semangat Bu Evi. Sebelumnya kita bisa membuat matriks tanggung jawabnya Ibu untuk setiap peran masing-masing di setiap stafnya Ibu. Baik, itu ide yang bagus Ibu Anggun, terima kasih.
Untuk yang lainnya, Untuk pelatihannya kita bisa mengadakan sesi pengetahuan internal dulu, dan Bu Anggun sebagai staf senior juga bisa memberikan pengalamannya kepada kami yang masih baru. Kemudian dari sisi mutu, di sini saya bisa membantu dalam menyusun indikator mutu yang terukur dan sistem monitoring berkala, dan kita bisa menggunakan pendekatan PDCA atau Plan, Do, Check, and Act. Kemudian dalam permasalahan koordinasi antar unit, saya sangat menyarankan untuk mengadakan pertemuan rutin dengan unit terkait. Dalam hal ini